Inovasi adalah bagian dari bertumbuhnya kreativitas. Di antara kita pastinya memiliki potensi kualitas. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk karya. Bisa Cerdas hadir sebagai media kreativitas insan inovatif. Darinya muncul ide gagasan memantik. Memantik pikiran cerdas untuk pendidikan kini dan masa yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Halo Sobat Disdik, berjumpa lagi dalam podcast Bisa Cerdas, bincang santai, PAUD, Penmas, dan Pendidikan Dasar. Podcast ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Baik Sobat Disdik, hari ini kita akan membahas sebuah terobosan penting yang sedang happening untuk para guru, yaitu tentang strategi meraih 32 poin pengelolaan kinerja guru di PMM. Pada hari ini kita telah kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah seorang guru di SMP 3 Ngamprah, tepatnya guru IPA yang bernama Ibu Citra, betul ya? Betul. Ibu Citra, selamat datang Ibu. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Masih suka ya Bu ya. Ini karena teman saya dulu ya, jadi kita ini ya santai Bu ya. Baik, Sobat Disdik, beliau itu adalah seseorang guru yang sangat aktif, penuh prestasi, lulusan guru penggerak angkatan 7 ya Bu ya, kalau salah betul. Kemudian juga instruktur nasional guru pembelajar, wow, instruktur nasional PKB, betul Bu ya. Dan masih banyak juga prestasi yang membanggakan lainnya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Citra. Baik Sobat Disdik, Ibu Citra merupakan insan pendidikan yang sangat aktif dan syarat akan capaian dan prestasi yang membanggakan. Untuk lebih mengenal sosok beliau, narasumber kita ini, mari kita simak tayangan berikut ini. Citra Roska Awalia, Magister Pendidikan. Saat ini, Citra Roska Awalia menjadi guru IPA di SMP Negeri 3 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Selain mengajar, Citra juga tercatat sebagai instruktur nasional PKB, kemudian instruktur nasional GP, dan menjadi narasumber berbagai webinar. Pernah menjadi trainer Office 365, kemudian mengikuti program CGP Angkatan 7, dan saat ini Citra tercatat juga sebagai pengurus MGMP IPA tingkat Kabupaten Bandung Barat selain PGRI dan PPBI Polia. Pendidikan yang ditempuh oleh Citra Roska Awalia, SDN 1 Citerep, kemudian SMP Negeri 1 Cimahi, kemudian juga SMA Negeri 2 Cimahi, dan S1 Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia, serta Magister Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016. Penghargaan yang diterima oleh Citra Roska Awalia, pernah menjadi guru berprestasi tingkat Kabupaten Bandung Barat, kemudian juara 2 tingkat nasional untuk Olimpiade Science, juga juara pertama tingkat nasional The Best Experiment OSN Guru, kemudian menjadi Best Research Seameo Kitab di 2019 untuk Science Research Grand Seameo Kitab, dan menjadi juara Harapan 1 Seameo Kitab 2010 Hands on Activity Video Contest Seameo Kitab.
Selain menjadi instruktur nasional di sejumlah program pendidik dan tenaga kependidikan, baik tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, Citra juga tercatat sebagai penulis buku fiksi dan non-fiksi, serta penulis rangkuman materi IPA dan jurnal pendidikan. Saat ini, Citra Roska Awalia menjadi VIC e-kinerja untuk platform Merdeka Mengajar Kabupaten Bandung Barat. Baik, Ibu Citra, sudah berapa lama Ibu menjadi seorang guru? Ya, kalau terjun di dunia pendidikan mungkin saya dari 2005 ya, sekitar 19 tahun. Tapi kalau secara official mengajar dari tahun 2009, berarti 15 tahun. 15 tahun ya? Betul. Menjadi guru, luar biasa. Baik Ibu, selama menjadi guru pasti Ibu punya visi tentang seorang pendidik. Apa kalau boleh tahu visi Ibu sebagai seorang pendidik? Visi saya sederhana ya, mungkin ingin membuat masyarakat sekolah, dalam ini siswa saya, menjadi masyarakat yang cerdik dan berwawasan lingkungan. Definisi cerdik itu mungkin akronim ya Pak ya, cerdas, terus religiusnya bagus, terus dia punya jiwa disiplin yang tinggi, dan juga dia punya kreativitas. Karena kan sekarang abad 21 kreativitas itu sangat diperlukan. Pak, ya. Betul. Satu lagi berwawasan lingkungan. Betul. Itu menarik Bu. Gimana maksudnya berwawasan lingkungan? Ya, jadi salah satu itu juga mungkin termasuk dari ini ya, salah satu Merdeka Belajar ya, betul. Bahwa setiap siswa itu diharapkan punya akhlak terhadap alam. Bagaimana siswa itu peduli bukan hanya terhadap teman, bukan hanya terhadap agamanya, terhadap negaranya, tapi juga terhadap lingkungannya. Karena mau tidak mau, kalau ingin lingkungannya tetap terjaga, tetap lestari, dia yang harus punya andil. Mungkin seperti Amazing. itu. Iya. Simple but meaningful ya. Yes. Sederhana tapi penuh arti dan penuh makna. Baik Ibu, terkait dengan tema kita hari ini menarik sekali karena saya punya beberapa teman guru juga yang sedang, ada yang sebagian pusing, ada yang sebagian senang dengan adanya PMM ini, Bu. Ibu, kita semua ingin tahu tentang inovasi Ibu dalam meraih 32 poin pengelolaan kinerja guru di PMM. Dan apa yang melatar belakangi tadi terobosan ini, Bu? Kira-kira, Bu. Oke. Jadi alhamdulillah Pak, kemarin saya bukan terpilih atau ya, diamanati untuk menjadi PIC kinerja PMM di Kecamatan Ngamprah. Nah, di situ saya dengan Bu Wika mungkin ya melihat bagaimana keluh kesah, bagaimana stresnya, galaunya gitu Pak ya, guru-guru ya, dan kepala sekolah. Karena mungkin lebih kepada gini Pak, substansinya itu harus dapat gitu. Jadi ketika kita berpindah atau transformasi kinerja PMM itu, tujuan itu untuk mempermudah, bukan untuk menjelimetin gitu. Bahkan ada sampai teman-teman tuh yang nggak bisa tidur Pak, aduh gimana ini karena PMM itu ya Bu. Betul. Nah, di situ sebenarnya substansinya sama aja sih sebenarnya, poinnya, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan angka kredit, di mana prosesnya itu kita ada proses penilaian kinerja dulu pegawai ya, kemudian dari situ nanti ada penetapan predikat kinerja baik atau sangat baik, baru nanti ada konversi angka kredit. Nah, di penilaian kinerja pegawai ini ada beberapa poin untuk guru dan kepala sekolah. Salah satunya yaitu kompetensi, pengembangan kompetensi, yang poinnya itu 32 RHK. Sebenarnya 32 poin, maaf. Jadi sebenarnya itu bagian kecilnya, dan itu adalah variabel pertimbangan. Yang pentingnya justru adalah praktik kinerja dan perilaku kinerja gitu. Jadi malah justru sibuk ke sana gitu. Bahkan aduh nggak mood apa gitu. Jadi itu justru yang dikhawatirkan. Nah, sebenarnya kalau kita sudah paham itu, kita tinggal memetakan saja, karena di dalam untuk mencapai 32 poin itu ada 18 RHK yang bisa dipilih oleh guru. Dipilih artinya berarti sesuai like and dislike gitu ya Pak ya. Jadi dia lebih suka yang mana. Dia tidak ada kewajiban untuk memilih semua. Betul gitu. Jadi, nah strategi saya jadi untuk bisa mencapai 32 poin itu dengan enjoy gitu ya, si gurunya nggak stres gitu ya. Kita lihat dulu nih poin-poin di RHK-nya gitu. Kita apa sih yang diharapkan dari masing-masing RHK, sehingga kita kategorikanlah si RHK itu yang mudah, yang agak sulit, atau yang sedang dulu ya, agak sulit, baru yang
sebaiknya tidak dipilih lah ya gitu, karena agak sedikit berproses untuk itu gitu. Nah baru nanti kalau sudah tahu seperti itu, maka guru bisa memilih yang mudah saja dulu gitu. Gitu. Jadi intinya tak kenal maka tak sayang dulu ya. Mungkin guru-guru itu karena mendengar aplikasi baru atau ini baru, jadi belum apa-apa sudah stres duluan ya. Padahal kami yakin bahwa pemerintah menciptakan sesuatu itu juga untuk memudahkan tadi seperti yang Ibu sampaikan. Baik Bu, apa saja manfaat yang bisa dipetik dari inovasi tersebut, baik untuk warga sekolah maupun insan pendidikan pada umumnya, Bu? Ya sebenarnya Pak, itu baru satu strategi ya Pak ya, jadi memilih RHK yang mudah. Nah kemudian strategi yang kedua yaitu mengaktifkan atau memperdalam atau menggiatkan komunitas belajar gitu. Dan yang ketiga itu adalah mengoptimalkan observasi praktik pembelajaran dengan teman sejawat. Nah gitu. Dengan teman sejawat ya. Betul. Jadi itu adalah yang observasi praktik teman sejawat itu salah satu RHK yang bisa dipilih. Yang sebenarnya ini adalah poin yang bisa dipilih oleh guru-guru senior. Kan kalau kita lihat dari sebelumnya ya Pak, ada yang namanya supervisi akademis, di mana kepala sekolah itu menunjuk guru-guru senior untuk mengsupervisi guru junior ya. Gitu ya, nah itu sebenarnya bisa diadopsi di yang sekarang ya, salah satunya itu sebenarnya bukan hal baru Bu ya, itu sebetulnya sudah ada gitu ya, cuma mungkin sekarang karena lebih ke aplikasinya makanya agak sedikit gitu ya Bu ya, padahal bisa diterapkan gitu ya. Nah, jadi ya si observasi itu sebenarnya nanti sangat membantu untuk kepala sekolah, karena yang sekarang itu Pak, dari praktik kinerja itu kepala sekolah akan mengobservasi setiap guru di sekolahnya. Nah ini sangat terbantu ketika guru-gurunya memilih RHK observasi praktik pembelajaran dengan teman sejawat. Bagaimana proses perjalanannya? Ya. Jadi tadi ya Pak ya, kita lihat dulu nih kondisi di sekolah kita, apakah teman-teman kita itu generasi maksudnya nih yang cepat belajar atau slow learner gitu ya. Ketika teman-teman itu slow learner, maka pilihlah RHK yang mudah, seperti misalkan memilih berpartisipasi dalam webinar, seminar atau lokakarya. Nah itu kan dapat diakses dengan mudah gitu. Dan itu dapat 4 poin dalam satu kegiatan gitu ya. Kemudian juga RHK yang lain itu mengikuti BIMTEK. BIMTEK ini poinnya lebih besar, 8 poin gitu ya. Nah, atau bisa juga memilih dengan mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Nah itu 8 poin juga sama. Jadi kalau kita akumulasikan, bisa kita combine yang mana yang webinar mau berapa, terus kemudian pelatihan mandiri di PMM mau berapa, atau diklat mau berapa, itu bisa mencapai 32 gitu. Atau ketika kita strategi yang kedua nih, kita mau mengaktifkan komunitas belajar, maka di situ tuh ada RHK yang bisa kita adopsi gitu maksudnya. Nah, seperti contohnya gini, ketika kita menggerakkan komunitas belajar di sekolah gitu ya, itu kita bisa ada yang berperan sebagai penggerak organisasinya. Itu penggeraknya itu Pak dapat 36 poin. Stripe itu satu RHK itu langsung gitu ya. 36 poin. Betul. Tapi dengan syarat dia itu menggerakkan komunitasnya untuk ada kegiatan, ada jadwalnya, ada latihannya, dan minimal 3 kegiatan dalam satu periode penilaian. Jadi untuk Januari sampai dengan Juni itu minimal 3 kegiatan. Nah, atau teman-teman yang lain juga bisa berperan sebagai narasumber dalam komunitas belajar itu. Nah, yang lainnya sebagai apa? Sebagai peserta ya praktik baik itu akan mendapatkan poin. Itu dengan juga dapat dengan mengaktifkan komunitas belajar ini, maka saya rasa gitu ya, ini akan lebih efisien, kemudian waktunya juga akan lebih mudah gitu dan lebih fleksibel karena komunitasnya itu ada di dalam sekolah gitu. Jadi gali dulu potensi yang ada dalam sekolah, baru mungkin untuk menambah poinnya keluar gitu. Untuk menambah. Baik Ibu, inovasi ini menjadi bagian dari strategi meraih 32 poin pengelolaan kinerja guru di PMM. Nah Sobat Disdik, pengen tahu nih, apa manfaat dari meningkatnya kinerja guru dan tujuannya seperti apa kira-kira Bu? Oke, jadi mungkin kenapa sih manfaat yang harus berstrategi dalam memilih 32 poin itu gitu ya Pak? Karena gini Pak, tadi ya, karena latar belakangnya mereka teman-teman itu jadi galau gara-gara ada aturan baru, jadi sebenarnya nggak bisa tidur, nggak nafsu makan gitu ya Bu ya, gara-gara PMM. Betul, seharusnya kan jadi permudah ya Pak ya, karena kan gini,
poinnya gitu kalau dilihat secara garis besarnya dengan adanya program ini atau dengan kinerja di PMM ini, proses penilaian guru sebagai tenaga kerja fungsional itu lebih mudah diukur, betul, diukur, dan pelaksanaannya pun akan sangat lebih mudah gitu ya. Nah, jadi manfaatnya ketika guru itu tahu mana yang dia tuh, oh aku passionnya di sini loh, oh aku senang ini loh, dia akan lebih enjoy lagi ketika melaksanakan yang 32 poin itu gitu. Jadi bukan terpaksa, aduh jadi berat gitu ya. Kadang-kadang ada yang berpersepsi pokoknya harus beres 1 bulan ini dapat 32 RHK. Sebenarnya tidak seperti itu, karena itu adalah proses kenapa 32 poin, karena itu adalah bagaimana kita sebagai guru bisa atau berupaya untuk belajar, memperbaiki diri, meningkatkan kompetensi supaya pembelajaran terhadap siswa pun lebih optimal lagi. Jadi by doing aja, jadi nggak, ya betul, begitu Pak. Jadi tenang aja gitu, karena proses si aplikasi ini juga sedang berkembang gitu ya. Artinya ada penambahan fitur-fitur baru, ada penambahan hal-hal yang lebih inovatif gitu ya. Seperti contohnya gini, ketika kemarin nih Pak, di deadline nih 20 Januari harapan sudah semua, ternyata ada yang merasa, aduh salah nih saya milih RHK. Akhirnya ada banyak komplain-komplain. Nah, turunlah fitur riset gitu. Nah, ternyata si fitur riset ini wah membludak gitu. Baru 1 menit saja gitu ya ketika saya membantu teman untuk meriset itu 30.000. Ketika saya membantu teman yang lain itu udah 40.000. Akhirnya si riset itu ditutup, si fitur itu, karena khawatir mungkin membludak dan justru tidak sesuai target 31 Januari. Jadi untuk teman-teman ibu bapak yang merasa gitu ya dengan ingin meriset tapi kemarin itu tidak tercapai atau tidak mendapatkan kesempatan untuk meriset, tidak perlu khawatir ibu dan bapak. Jadi tinggal laksanakan saja, tinggal pelajari aja LHK yang mana yang enjoy untuk dijalani, yang disukai gitu, kerjakan. Kalaupun nanti di dalam prosesnya tidak tercapai satu RHK, tapi ibu dan bapak melakukan RHK yang lain, itu akan terimpal. Misal gitu ya, awalnya memilih perangkat ajar yang poinnya itu 24, tapi ternyata setelah berjalan itu aduh berat. Nah, ibu dan bapak bisa pilih yang disuka, misal ikut diklat. Dengan mengikuti 4 diklat itu sudah tertutupi poin perangkat aja. Ya, mungkin seperti itu gitu. Iya. Baik Ibu selama menjalani inovasi ini, saya yakin pasti Ibu menghadapi banyak tantangan, hambatan gitu ya Bu ya, untuk mewujudkannya. Bisa Ibu sedikit ceritakan kira-kira Bu, apa hambatan, tantangan terbesar selama Ibu berinovasi ini? Tantangannya sebenarnya sejauh ini belum ada yang berat gitu ya Pak. Jadi tantangannya itu mungkin lebih kepada, karena ini peraturan baru, kita berpegangnya pada Perdirjen 7607 gitu ya. Nah, jadi justru masih simpang siur. Jadi ketika teman-teman bertanya, ini bagaimana nih observasi itu kok tidak ada juknisnya? Nah, justru ini kita harus ambil ini sebagai suatu keuntungan. Artinya ketika belum ada peraturan yang menetapkan begini loh laporannya, maka kita lebih fleksibel lagi. Betul. Kita bisa mengadopsi yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya ketika kita melihat observasi teman sejauh itu seperti apa, ibu dan bapak bisa dicek di Perdirjen 7607 itu, di bawahnya di lampiran kurang lebih ada format-format yang perlu dilakukan oleh observer itu seperti apa gitu. Oke, amazing. Oke Bu, last but not the least, apa harapan Ibu ke depannya? Tentang ini apa? Tentang inovasi ini. Harapan saya dengan adanya inovasi ini bahwa ibu dan bapak tidak perlu khawatir, tidak perlu galau dalam upaya mengembangkan kompetensi masing-masing. Yang pasti ibu dan bapak harus tahu di mana passion ibu dan bapak. Apakah saya senang webinar? Apakah justru saya senang menjadi penggerak komunitas? Do it gitu, just do it. Nah, yang penting selama 6 bulan ini, selama periode penilaian ini, berproses belajar untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kompetensi ibu dan bapak. Itu mungkin. Iya, amazing ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit tadi, intinya adalah mengenal dulu ini PMM seperti apa. Jadi jangan dulu gempur istilahnya, jangan dulu panik sebelum kita tahu apa itu PMM, karena yakin ini dibuat untuk memudahkan, tadi seperti yang Ibu sampaikan ya, untuk memudahkan pengukuran kinerja guru gitu ya Bu ya.
Baik Sobat Disdik dimanapun Anda berada, selain podcast ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat juga mempunyai inovasi-inovasi yang lain. Di antaranya jurnal Kinanti, ini berisi tentang karya tulis ilmiah. Juga ada juga majalah Kinanti. Nah, ini betul, ini berisi tentang artikel populer, ya Bu ya. Selain itu juga kami mempunyai buku terbaru. Ini judulnya Teruslah Menulis, karya dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Bapak Dr. Haji Rustiana STMT MPD MAP. Beliau adalah Managing Director dari acara podcast ini. Baik, Ibu, terima kasih banyak Ibu Citra atas waktunya, untuk kesempatannya, untuk sharing pengalamannya yang luar biasa ini ya. Semoga saja dapat menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru semua, terutama bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang mendorong segala potensi yang dimiliki agar menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Baik, terakhir Bu, boleh Ibu berikan closing statement untuk episode kita kali ini? Oke, perubahan atau transformasi kinerja di PMM ini memang butuh perjuangan Ibu dan Bapak. Artinya ketika kita berada di zona nyaman kita yang sudah biasa sebelumnya, terus kita harus berubah dengan hal-hal yang baru, itu emang butuh energi, butuh tenaga, butuh perjuangan. Tetapi yakinlah ketika kita sudah mulai terbiasa dengan hal yang baru itu, kita akan menemukan kenyamanan yang lebih dibanding sebelumnya. Jadi nikmati prosesnya, terus berkembang, terus belajar untuk meningkatkan kompetensi diri agar berimbas terhadap anak didik kita dan juga satuan pendidikan kita tentunya. Itu saja mungkin. Baik, bisa karena biasa. Betul. Siap. Baik, Sobat Disdik dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Sampai jumpa dalam podcast Bisa Cerdas berikutnya, tentu bersama dengan insan pendidikan lainnya yang juga tidak kalah inovatif, tidak kalah kreatif dalam mewarnai pendidikan di Kabupaten Bandung Barat yang kita cintai ini. Salam cerdas. Hatur nuhun, Bu. Perjalanan hidup kita tentu berliku, terkadang mulus, terkadang berliku. Hanya orang-orang yang berpikir maju yang akan merasakan indahnya hidup. Darinya kita akan mengenal indahnya berbagi kepada sesama. Darinya terasa indahnya menjadi pribadi bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Bisa Cerdas bertekad untuk mewujudkan kreativitas menjadi nyata adanya. Darinya kita akan mengenal sosok tokoh yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Disdik, jangan lupa saksikan terus podcast Bisa Cerdas setiap hari Kamis dan Jumat di YouTube-nya Disdik KBB.